letak G30S PKI memang belum diketahui secara pasti. Namun, nama DN Aidit kerap dikaitkan dengan insiden berdarah tersebut. Sosoknya yang konon dikenal cerdas sejak kecil menjadi dalang pemberontakan PKI sejak di Madiun tahun 1948. DN Aidit telah memerintahkan Biro Khusus PKI untuk mempersiapkan gerakan guna mengantisipasi dampak sakitnya Soekarno. Perintah tersebut telah melahirkan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia, yakni pemberontakan G30S PKI, di mana 7 jenderal Angkatan Darat diculik dan ditemukan tewas di Sumur Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lantas, bagaimana sosok DN Aidit? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengapa seorang remaja dari keluarga yang dibesarkan dalam ajaran Islam yang kuat kemudian tertarik dengan paham yang dilarang di Indonesia? Di Tanjung Pandan, Belitung tanggal 30 Juli 1923, DN Aidit lahir dengan nama Ahmad Aidit dari pasangan Abdullah bin Ismail dan Ayu Mailan. Keluarga Aidit yang datang dari Sumatera Barat di masa lalu, termasuk kalangan terpandang di Belitung. Teman-temannya memanggilnya Ahmad. Dua kakek Aidit bergelar Haji. Haji Ismail, yaitu kakek dari garis ayah, adalah pengusaha yang menuai sukses di bidang perikanan dan kaya raya. Sedangkan kakek dari jalur ibu, yaitu Ki Agus Haji Abdul Rahman, masih keturunan bangsawan dan dikenal sebagai tuan tanah. Lingkungan agamis tempatnya tumbuh sejak kecil, dan pendidikan Belanda di kemudian hari membentuk karakter dan pemikirannya. Jauh sebelum mengenal berbagai macam ideologi, keluarganya mendidik dengan cara yang Islami. Ahmad Aidit juga telah khatam Al-Quran sejak kecil. Di lingkungan terdekat di kampung, ia memang dikenal sebagai sosok anak masjid yang alim dan tentu saja pandai mengaji. Ia bahkan juga sering mengumandangkan azan dan menjadi muazin karena suaranya yang lantang serta pelafalannya yang bagus. Sejak sekolah di Belitung, DN Aidit dapat menyalurkan hobi membaca. Ratusan buku perpustakaan di sekolahnya sudah ia tamatkan. Yang paling berkesan baginya adalah buku dari Karl Marx yang legendaris berjudul Das Kapital. Terinspirasi dari Karl Marx, ia terpanggil saat melihat kerasnya perjuangan para buruh yang berlumur lumpur dan bermandikan keringat. Sementara menir Belanda bermewah-mewahan. Gabungan dari bacaan, pergaulan, dan interaksi dengan buruh mengubah jalan pikir dan pandangan politiknya. Perjalanan waktu membawa Ahmad Aidit dari Belitung ke Jakarta. Aidit mulai mempelajari paham Marxisme yang saat itu belum termasuk ajaran terlarang di tanah air. Relasi Aidit semakin luas karena perkenalannya dengan tokoh-tokoh terkemuka, termasuk Muhammad Yamin, juga Soekarno, dan Muhammad Hatta, yang nantinya menjadi para pemimpin RI. Dengan kemampuan diplomasi yang baik saat memimpin PKI, ia dapat membawa PKI jadi partai komunis yang terbesar ketiga di dunia, setelah Uni Soviet dan China. Ada semacam upaya untuk menjadikan PKI lebih diterima masyarakat dengan sikapnya yang tidak mencampurkan agama dengan politik. Setelah aktif di pergerakan di Batavia, ia memilih mengganti nama menjadi Dipa Nusantara Aidit. Lingkungan kolonial telah menggemblengnya menjadi sosok nasionalis. Hal itu menjadi alasannya ingin mengganti nama depan menjadi lebih Indonesia.
Disebutkan pula bahwa Aidit turut terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Namun Aidit juga terlibat dalam perlawanan PKI di Madiun tahun 1948. Setelah itu, Aidit sempat menghilang. Ada yang menyebut ia berada di Vietnam bagian utara sebelum muncul lagi dalam menjelang pemilu 1955. Aidit dengan cepat mengambil alih kendali PKI dari golongan pemimpin tua macam Alimin dan Tang Lingchie. PKI meraup banyak suara di pemilu 1955, bahkan masuk dalam jajaran 4 partai politik terbesar di Indonesia kala itu. PKI yang mengklaim punya anggota hingga 3,5 juta orang kala itu, juga menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S tahun 1965 yang menyebabkan kematian beberapa perwira tinggi TNI AD dan menyudutkan PKI sebagai salah satu unsur utama upaya kudeta. Para pemimpin PKI mulai diburu, termasuk DN Aidit.